terjadi atau yang bisa dieliminasi risiko jeleknya di dalam pengelolaan pertanian maupun peternakan itu. Itu yang saya kira potensi bisa dikembangkan selain dari perairan ikan laut. Tentunya ikan laut kaitannya nanti adalah dari olahan kelanjutan daripada ikan laut itu sendiri. Inovasi dan pengembangan ekonomi kerakyatan terus digerakkan oleh Haji Hutomo Mandala Putra Sarjana Hukum atau yang lebih akrab disapa Tommy Soeharto, putra bungsu mendiang Pak Harto, Bapak Pembangunan dan Penjaga Kedaulatan Republik Indonesia. Terbukti dengan didirikannya Saung Berkarya sebagai prototip miniatur desa mandiri oleh beliau, workshop pertanian yang menjadi solusi krisis energi dan pangan di desa-desa. Juga, Saung Berkarya merupakan inkubator pengembangan teknologi terbarukan dengan memanfaatkan biogas menjadi listrik dan gas, serta budidaya tanaman hortikultura, sementara di bidang perikanan salah satunya budidaya lele dengan media bioflok. Saung Berkarya hari ini sudah dirubah menjadi East Garden Cafe and Resto. Namun perubahan ini tidak merubah visi misi dan membuat kami berhenti berkarya untuk Indonesia. Dan tetap Saung Berkarya menjadi inspirasi dan torehan sejarah perjuangan Sang Pangeran Cendana yang menginspirasi. Terlepas dari semua urusan politik, kami menikmati indahnya sore hari di East Garden Cafe and Resto, sebuah kawasan khusus yang masih terus dikembangkan oleh Mas Tommy Soeharto beserta jajarannya. Dalam diskusi, Mas Tommy menyampaikan beberapa visi misi, salah satunya bahwa kawasan East Garden akan terus dikembangkan dengan membuat camping ground. Ya, dulu kami dirikan Tani Karya Indonesia. Karena terlalu banyak kepentingan di sana, Tani Karya membelah diri untuk menjadi besar. Ibu Tani Indonesia, Sumaria Daeng Toba, menjalankan program dengan Ormas Sahabat Tani Indonesia. Dan saya mendirikan Ormas Petani atau Penyangga Tatanan Negara Indonesia yang fokus terhadap pembiayaan lahan-lahan tidur untuk disulap menjadi lahan-lahan produktif. Karena beliaulah sampai hari ini kita ngurusin pertanian di seluruh Indonesia. Ibu sebagai Ketua Umum Sahabat Tani yang juga sudah didaulat sebagai Ibu Tani Indonesia. Mungkin ada sepatah dua patah kata, Bu. Aku kayaknya nggak bisa ngomong ya. Sedih ya saya ada di sini loh. Aduh, karena Pak Harto. Itulah programnya yang diperintahkan oleh Pak Tommy Soeharto sehingga saya membuka Sahabat Tani se-Indonesia. Ya, berawal dari Tani Karya waktu itu, Tani Karya Indonesia. Pada akhirnya kami berpikir bahwa Tani Karya harus dipecah menjadi bagian-bagian terpisah agar bisa mencakup seluruh bagian Indonesia terluar dan terdalam, terutama pada wilayah desa-desa yang termasuk 3T. Ini dulu Saung Berkarya. Saung Berkarya adalah miniatur desa mandiri yang digencarkan oleh Bapak Haji Hutomo Mandala Putra mendiang Pak Harto, Bapak Pembangunan dan Penjaga Kedaulatan Republik Indonesia. Untuk itulah saya secara pribadi bergabung pada sebuah partai yang dikomandoi oleh Pak Tommy. Bu, tapi sampai hari ini kami tetap bergerak kan? Iya dong. Saya dengan Penyangga Tatanan Negara Indonesia, Ibu dengan Sahabat Tani Indonesia terus bergerak bertemu dengan seluruh rakyat Indonesia. Bu, sepatah dua patah kata, harapan kedepannya gimana? Harapan saya ke depan, semoga dengan adanya program Bapak Soeharto ya, yang sekarang dijalankan oleh kami ya, oleh kita, dan mana juga itu petunjuk dari Bapak Tommy Soeharto, putra dari Pak Soeharto, bahwa kita harus, saya kok jadi ini ya, saya terharu ya, soalnya sejak saya diminta oleh Pak Tommy untuk memimpin Partai Berkarya dulu, saya diperintahkan untuk datang ke sini, ke Saung Berkarya. Pertama kali saya ditunjuk sebagai Ketua DPW Kaltim. Datang ke sini. Saya diminta oleh Pak Tommy Soeharto untuk datang ke Saung Berkarya, membuka Saung Berkarya di Kalimantan Timur. Dan sudah buka? Sudah. Nah, saya diperintahkan, saya buka. East Garden Cafe di sini.
Terus ibu mau ganti jadi kafe juga? Makanya saya sangat terharu ya. Saya terharu sekali. Saya datang ke sini, ternyata Saung Berkarya telah berubah menjadi kafe garden ya. Nah, jadi saya juga nanti akan menghadap kepada beliau lagi. Mungkin juga Saung Berkarya yang ada di Kalimantan Timur, insya Allah juga kami akan berubah juga untuk menjadi kafe. Tapi untuk tanaman-tanaman yang ada tetap ada. Dan kalau dari saya sedikit, mungkin walaupun Saung Berkarya sudah tidak ada, tapi prototipe dan percontohan desa mandiri ini yang diciptakan oleh Pak Tommy Soeharto akan tetap ada. Saya berharap demikian. Kenapa? Karena inilah prototipe untuk seluruh Indonesia. Makanya sampai hari ini saya bawa Public Private Partnership for People, itu adalah yang sudah dicetuskan oleh Mendiang Pak Harto dan sempat menjadi kebijakan Republik ini, namun pada 1998 dianggap menghambat untuk kemajuan bangsa dan negara ini, sehingga 1998 itu dirubah. Tapi kalau saya tetap jalankan itu Public Private Partnership for People, di mana kemitraan pemerintah dengan BUMDes, dengan Perusda, dan dengan BUMD. Berjalannya waktu, tujuan yang sama menggerakkan ekonomi kerakyatan, Haji Hutomo Mandala Putra SH pernah mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sejatinya ekonomi kerakyatan itu mulai dari rakyat itu sendiri, ya dengan gotong royong. Hadirin yang belum mengetahui makna daripada ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu adalah tidak lain dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita sendiri yang mempunyai keahlian dan kelebihan tentunya memberikan bimbingan dan binaan. Tapi intinya ekonomi kerakyatan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri. Itulah gotong royong atau partnership, di mana semua bermula dari rakyat. Buktinya program-program partnership sampai hari ini masih dijalankan dan menjadi salah satu kebijakan pemerintah. Dan saya mengambil poin-poin penting dan menjalankan beberapa kebijakan era pra-reformasi dengan terus menggerakkan ekonomi kerakyatan P4 atau Public Private Partnership for People. Karena people di sini adalah petani langsung, nelayan langsung, peternak langsung, nelayan langsung, dan penggerak UMKM langsung. Konsep ekonomi P4 sempat menjadi kebijakan pemerintah era Pak Harto, namun dieliminir pada tahun 1998 karena dianggap sebagai gangguan terhadap berlangsungnya pasar global bebas kendala. Padahal, itu saatnya Indonesia lepas landas, di mana KUD atau Koperasi Unit Desa sudah menjadi basis kekuatan ekonomi desa. Untuk Bapak Hutomo Mandala Putra, Tommy Soeharto, bahwa pesan-pesan dari para masyarakat, khususnya petani sangat rindu sekali dengan kehadiran daripada penerus Bapak Soeharto, yaitu anak-anak dari putra-putri dari Bapak Soeharto, bahwa mereka menginginkan pemimpin yang ada nanti ya adalah dari Trah Soeharto. Jadi sekali lagi Pak Tommy, pesan dari para petani, semoga Bapak dapat memimpin Indonesia seperti waktu itu Pak Soeharto yang memimpin Indonesia makmur ya dan sejahtera. Oke, terima kasih untuk hari ini. Dan waktu itu pertama kali Ibu mendapatkan mandat sebagai Ketua DPW Partai Kaltim kesini, dan hari ini kesini, bagi saya ini sebuah pertanda, ini sebuah idiom, ini sebuah awal dari sesuatu. Begitu, dan saya tidak bisa bicara banyak, yang jelas satu komando, di mana ada Mas Tommy, di situ kami berada. Hutomo Mandala Putra Untuk Indonesia. Petani